Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi kemarin. Nah, di sini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Oke, anak-anak perhatikan. Di sini pengertian akuntansi perusahaan dagang yaitu adalah perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Di mana kalau dia perusahaan dagang ini identik dengan menjual ataupun membeli barang. Ada dia barangnya, tetapi kalau dia perusahaan jasa yang ditawarkan itu jasa berupa tenaga, hasil kerja, itu dia di bidang jasa. Kemudian adapun ciri-ciri perusahaan dagang itu yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Selanjutnya, di akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Kemudian, sebagai perantara produsen dan konsumen, jelas karena dia adalah menjual ataupun membeli barang dagang sehingga antara produsen dan konsumen itu bertemu. Jadi perusahaan dagang ini adalah sebagai perantara. Yang terakhir, tujuan utamanya mencari laba, sama dengan perusahaan jasa, mencari laba juga. Tetapi kalau dia perusahaan dagang ini, dia mencari laba ini dengan cara menjualkan barang dagangnya dengan harga lebih tinggi dibanding dengan harga belinya. Maksudnya di sini, misal ia membeli barang dengan harga 5.000, kemudian ia jual sebesar 5.500 ataupun 6.000. Jadi harga yang ia jual lebih tinggi daripada harga yang ia beli sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada contoh soal. Nah, di sini pada tanggal 1 Agustus 2010, Tuan Rois membeli barang dagang secara tunai untuk menambah persediaan barang gudang sebesar 7 juta. Ini sama dengan jurnal umum pada akuntansi perusahaan jasa, tetapi ini adalah perusahaan dagang. Bedanya di mana? Kalau misalnya dia ini adalah perusahaan jasa, maka bisa kita buat akunnya sebagai perlengkapan ataupun peralatan pada kas. Tetapi karena ini adalah terjadinya pembelian barang, maka yang kita buat akunnya adalah pembelian barang pada kas. Pembelian barang itu dikatakan menambah harta. Harta bertambah diletakkan di debit. Nah, pembelian barang diletakkan di debit sebesar 7 juta. Dan itu pembelian barang mengurangi kas. Makanya kas diletakkan di kredit sebesar 7 juta. Kemudian pada tanggal 3 Agustus, Tuan Rois membeli barang dagang untuk menambah persediaan barang di gudang sebesar 3.500.000 dengan syarat 3/10 N/30. Nah, maksudnya di sini. Nah, di tanggal 3 itu dia membeli barang lagi untuk persediaan barang di gudang, tetapi dengan syarat 3/10 N/30. Maksudnya di sini syaratnya itu menandakan bahwa si Tuan Rois berhutang. Makanya pembelian barang pada hutang dagang sebesar 3.500.000 rupiah. Gimana sih cara kita membaca arti dari 3/10 N/30 ini? Artinya 3/10 itu adalah si Tuan Rois ini akan mendapat potongan 3% kalau ia membayar setelah terjadinya transaksi selama berjarak 10 hari. Nah, ia kan membeli barang pada tanggal 3 Agustus. Kalau misalnya ia bayar di tanggal selama 10 hari setelah terjadinya transaksi, berarti
3 Agustus sampai ke 13 Agustus, maka ia akan dikenakan potongan sebesar 3%. Tetapi kalau misalnya ia lewat membayarnya dari 13 Agustus, maka ia tidak akan mendapat potongan. Kemudian N/30 ini artinya apa? Artinya N/30 paling lambat dilakukannya pembayaran setelah 30 hari setelah terjadinya transaksi. Berarti dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 bulan selanjutnya setelah Agustus. Kemudian kita lanjut tanggal 5 Agustus. Nah, di sini si Tuan Rois mengembalikan barang dagang yang dia beli pada tanggal 3 Agustus secara tunai. Alasannya tidak sesuai dengan pesanan. Nah, kalau dia di perusahaan dagang, kalau dikembalikan itu dikatakan dengan namanya retur. Nah, karena dia mengembalikan barang yang ia beli, makanya dikatakan retur pembelian. Nah, maka akunnya adalah retur pembelian pada hutang dagang. Kenapa hutang? Karena yang ia beli tanggal 3 Agustus kemarin pakai syarat 3/10 N/30. Makanya di situ kan masih dikatakan hutang. Jadi akunnya adalah retur pembelian pada hutang dagang. Sebesar berapa? Sebesar 3.500.000. Kemudian di tanggal 6 Agustus si Tuan Rois membeli barang dagang untuk menambah persediaan barang di gudang lagi sebesar 5 juta dengan syarat 3/10 N/30. Nah, di mana 3/10 N/30 ini sama artinya dengan syarat yang tadi. Ia akan mendapat potongan sebesar 3% kalau ia melakukan pembayaran setelah terjadinya berjarak 10 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, kemudian arti N/30 itu paling lama ia membayar ataupun melakukan transaksi selama 30 hari paling lambat ya. Itu artinya. Maka akunnya adalah pembelian barang pada hutang dagang sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya ada tanggal 7 Agustus 2010. Nah, perhatikan di tanggal 7 ini si Tuan Rois menjual barang dagang kepada toko Sekar secara tunai sebesar 4 juta rupiah. Maka akunnya adalah kas pada penjualan barang, di mana kas bertambah sebesar 4 juta, penjualan bertambah sebesar 4 juta rupiah. Penjualan dikatakan sama dengan pendapatan karena dia di sini adalah perusahaan dagang, maka dikatakan dengan penjualan. Lanjut di tanggal 10, di sini juga ada si Tuan Rois menjual barang dagang kepada toko andalan sebesar 4.500.000 dengan syarat 3/10 N/30. Artinya gimana? Berarti si Tuan Rois ini memberikan hutang ataupun mengizinkan si toko andalan berhutang kepada si Tuan Rois sebesar 4.500.000. Nah, maka akunnya yang dibuat adalah penjualan barang pada piutang sebesar 4.500.000. Nah, kalau misalnya si toko andalan ini membayar pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 20 Agustus, maka si Tuan Rois ini memberikan diskon sebesar 3% ataupun potongan harga sebesar 3%. Nah, kemudian si Tuan Rois ini memberikan toko andalan paling lambat membayarnya selama 30 hari. Nah, itu artinya. Kemudian ada pada tanggal 12 Agustus, toko Sekar mengembalikan barang yang ia beli
secara tunai karena tidak sesuai pesanan sebesar 4 juta rupiah. Maka akunnya adalah retur pembelian pada kas. Nah, retur pembelian ini karena si toko sekar mengembalikan barang yang ia beli sebesar 4 juta. Tadi kalau dia ada pengembalian itu dikatakan dengan retur. Oke, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2010, toko andalan mengembalikan barang dagang karena tidak sesuai pesanan. Nah, ada lagi pengembalian barang. Maka akunnya adalah retur pembelian pada kas sebesar Rp4.500.000. Di tanggal 17 Agustus 2010, si Tuan Rois melunasi hutang kepada toko lain sebesar Rp1.000.000. Maka akunnya adalah hutang pada kas. Nah, sebesar Rp1.000.000. Kemudian ada di tanggal 18 Agustus 2010, Tuan Rois membeli barang dagang secara tunai sebesar 3.500.000. Nah, pembelian barang pada kas sebesar 3.500.000. Sebenarnya semua pencatatan akun ini ada miripnya dengan pencatatan akun pada perusahaan jasa. Bedanya di mana? Tadi bedanya kalau si perusahaan jasa itu yang dicatat adalah pendapatan, piutang, pembelian perlengkapan, pembelian peralatan. Nah, di situ. Tetapi kalau dia di perusahaan dagang itu aktivitas utamanya itu adalah penjual ataupun pembelian barang. Makanya ada dia penjualan barang, ada dia pembelian barang dagang. Nah, kalau dia ada pengembalian barang pun ataupun pengembalian pembelian itu dikatakan retur pembelian dan retur penjualan. Nah, di mana jadinya akun itu ada tercatat dia sebagai retur penjualan dan retur pembelian. Kita lanjut. Nah, di sini ada tanggal 19 Agustus. Tuan Rois membeli barang dagang sebesar 3.500.000 dengan syarat 3/10 N/30 sama syaratnya ya. Anak-anak, berarti di sini membeli dagang karena dia pakai syarat berarti si Tuan Rois berhutang. Nah, maka akunnya adalah pembelian barang pada hutang dagang sebesar 3.500.000. Syaratnya si Tuan Rois akan mendapat potongan sebesar 3% kalau dia melakukan pembayaran 10 hari setelah terjadinya transaksi, tetapi paling lambat ia melakukan pembayaran selama 30 hari setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya ada tanggal 21 Agustus. Si Tuan Rois mengembalikan barang yang ia beli secara tunai pada tanggal 18 Agustus karena tidak sesuai. Nah, ada lagi pengembalian barang. Kalau dia pengembalian barang, maka dikatakan retur pembelian. Maka akunnya adalah retur pembelian pada kas sebesar 3.500.000. Di tanggal 23 Agustus, kita lihat pada tanggal 23 Agustus, Tuan Rois mengembalikan barang yang ia beli pada tanggal 19 Agustus karena rusak. Bukan tidak sesuai lagi ya, rusak. Makanya akunnya adalah retur pembelian pada hutang dagang. Kenapa pada hutang dagang? Kita lihat lagi di tanggal 19 Agustus. Transaksi pada tanggal 19 Agustus itu, ia membeli barangnya dengan syarat 3/10 N/30. Kalau dia pakai syarat berarti si Tuan Rois berhutang, makanya akunnya juga retur pembelian pada hutang
dagang sebesar Rp3.500.000. Oke, ada lagi di tanggal 25 Agustus. Tuan Rois menjual barang kepada toko Sekar sebesar Rp3.600.000. Nah, akunnya adalah kas pada penjualan barang. Kenapa kas pada penjualan barang? Karena si Tuan Rois ini menjual barang, otomatis akan menambah harta dia. Hartanya sama dengan kas. Harta berupa kas. Kasnya bertambah di debit sebesar 3.600.000. Penjualan barang, karena dia perusahaan dagang dikatakan penjualan barang, bukan pendapatan. Tetapi penjualan barang itu sama dengan pendapatan dia, makanya dibuat penjualan barang juga bertambah sebesar 3.600.000. Di tanggal 27 Agustus 2010, Tuan Rois menjual barang kepada toko Makmur sebesar 1.500.000. Maka akunnya sama dengan pada tanggal 25, kas pada penjualan barang sebesar Rp1.500.000. Nah, terakhir pada tanggal 29 Agustus, toko Makmur mengembalikan barang yang ia beli karena tidak sesuai. Nah, di tanggal 29 itu si toko Makmur mengembalikan barang yang ia beli pada Tuan Rois karena tidak sesuai, makanya terjadi pengembalian barang, yaitu jadinya retur penjualan karena Tuan Rois ya. Si Tuan Rois kan menjual, kemudian dikembalikan lagi oleh toko Makmur karena tidak sesuai. Maka akunnya adalah retur penjualan pada kas sebesar Rp1.500.000. Nah, sampai di sini apabila ada yang kurang paham ataupun masih ada anak-anak masih ingin memperjelasnya, silakan komen di kolom komentar. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.